Halo sahabat Kang Edi Banyuwangi dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Sahabat Kang Edi Banyuwangi yang berbahagia, di sini Kang Edi akan coba sekali lagi jelaskan tentang pengertian, beberapa pengertian yang mungkin tidak asing lagi di pendengaran kita, dan mungkin tiga pengertian ini tidak asing lagi dalam kehidupan keseharian kita semua. Dan mungkin satu poin sudah Kang Edi jelaskan di channel Kang Edi yang kemarin. Ada tiga poin, pembahasan yang akan Kang Edi jelaskan. Sedikit Kang Edi jelaskan, mudah-mudahan nanti bisa manfaat, bisa dimengerti dengan baik hakikat sebenarnya seperti apa. Baik sahabat Kang Edi yang berbahagia, yang pertama, poin pertama Kang Edi akan bahas tentang yang namanya paranormal. Nanti yang kedua kita bahas tentang nama spiritual. Yang ketiga Kang Edi akan bahas yang namanya dukun. Kang Edi akan membahasnya secara harfiah hakikatnya sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang sudah ada dan udah dipahami oleh banyak orang. Jadi tidak akan terlalu sulit untuk Kang Edi jelaskan. Baik, untuk yang pertama Kang Edi coba jelaskan. Ini ada beberapa masukan juga ini ya. Jadi Kang Edi mengambil dari beberapa rujukan gitu ya, yang bisa Kang Edi sampaikan ke sahabat Kang Edi semua agar mudah dipahami dan dimengerti. Paranormal, nah ini dia. Fenomena paranormal sebenarnya sudah dari dulu sudah kita semua tahu, dan mungkin tahunya kita hanya paranormal itu seperti itu dan begini serta begitu ya. Baik, paranormal itu ada dua kalimat yang terpisah harusnya, para dan normal. Nah, dari kamus bahasa Indonesia yang Kang Edi sudah dapatkan, paranormal itu berasal dari dua kalimat yang berbeda, para dan normal. Nah, para ini artinya adalah sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang di luar nalar. Kemudian ada lagi yang memaknai bahwa para itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang melampaui di luar kemampuan. Jadi arti para itu adalah di luar kemampuan, kemudian melampaui batasan. Nah, normal sendiri ya, normal itu dikatakan biasa, hal yang lazim gitu loh, atau bisa dikatakan nanti ke arah ke metafisikanya. Nah ya, jadi penggabungan dua kata para dan normal ini, jadi seseorang yang dalam kondisi normal dia memiliki kelebihan, memiliki sesuatu yang melampaui, yang melebihi logika, yang tidak bisa dinalarkan gitu loh ya. Jadi paranormal itu pengertiannya secara kamus bahasa Indonesianya adalah seseorang yang normal tapi memiliki kemampuan di batas normal, atau memiliki kemampuan yang melampaui batas normal yang tidak bisa dilogikakan. Nah, itu paranormal. Nah, kemudian yang kedua adalah spiritual. Nah, untuk spiritual ini, poin yang kedua ini Kang Edi udah bahas di konten Kang Edi ya, yang di channel YouTube-nya Kang Edi udah ada kayaknya. Tapi Kang Edi singkat aja pengertian spiritual itu. Spiritual itu adalah seseorang, orang yang mempelajari tentang keilmuan yang berhubungan dengan spirit, itu jiwaan atau rohani, yang berhubungan dengan kejiwaan yang jelas untuk mempelajari tentang kualitas kejiwaan di atas rata-rata. Jadi kejiwaannya bisa diperbaiki lebih baik dari kejiwaan orang yang normal gitu loh. Dan spiritual itu mengajari tentang bagaimana mengolah kejiwaan supaya lebih baik dan bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Dan kemampuan berspiritual ini nanti di atas rata-rata orang-orang yang biasa. Nah, itu. Jadi spiritual itu orang yang mempelajari tentang kejiwaan rohani untuk lebih meningkatkan kemampuan rohaninya dibandingkan orang-orang yang lazim atau yang biasa. Itu spiritual. Nanti rangkuman poin-poinnya akan Kang Edi rangkum. Yang ketiga ini ya, nah ini dia. Udah banyak kita dengar, dan kalau sudah dengar kata yang poin ketiga ini pasti udah kemana-mana ini, melayang-layang ya kita imajinasinya. Yang ketiga itu namanya yaitu
dukun. Nah, oke. Nah, kalau sudah dengar kata dukun, siapapun anak kecil, dewasa, remaja, orang tua itu sudah imajinasi pikirannya adalah ke sesuatu atau praktisi atau seseorang yang melakukan perbuatan di luar agama atau berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama, kaidah-kaidah agama. Udah kalau udah dukun itu pengertian kan seperti itu. Udah lazim seperti itu kan ya. Tapi Kang Edi coba jelaskan pengertian dukun ini. Dukun ini sudah ada kata-kata dukun. Julukan dukun, titel dukun ini sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman nenek moyang, mbah-mbah moyang kita itu sudah ada yang namanya titel julukan dukun. Nah, sebelum masuknya peradaban-peradaban baru yang datang ke Nusantara ini. Berarti ya abad-abad sekian lah ya, 2 atau 3 atau 1, gak paham itu. Yang jelas dukun ini adalah julukan kepada orang-orang Nusantara dulu yang memiliki kemampuan atau memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Salah satu contohnya adalah bisa mengobati. Nah, itu disebut dukun. Kemudian bisa memberikan arahan-arahan yang baik yang memang beda dari manusia-manusia atau orang-orang biasanya memiliki kelebihan-kelebihan yang di batas normal. Itu juga dipanggil dukun pada zamannya. Sebelum, sekali lagi, dukun ini titel yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan yang bisa mengobati atau penyembuh lah, seperti itu. Itu udah dari dulu, zaman mbah-mbah kita udah dari zaman dulu itu seperti itu, dijuluki dukun, seorang orang yang memiliki kelebihan khusus lah, seperti itu gampangnya. Nah, tapi dengan peradaban baru, dengan masuknya peradaban baru, dengan masuknya pola pikir yang baru, pengaruh dari luar, peradaban Nusantara seolah-olah digoyang. Dukun diartikan dimaknai dengan hubungan hubungan dengan klinik. Nah, itu dia. Dan seolah-olah dukun ini salah gitu loh ya. Jadi seolah dukun ini selalu berhubungan dengan makhluk yang gaib, makhluk yang memang kurang bagus, yang energinya negatif. Nah, dukun kan selalu berpikir, kalau kita sudah dengar dukun kan ini udah berpikir negatif ya. Jadi sahabat Kang Edi Banyuwangi yang berbahagia, dukun itu udah dari masa lalu ini ya. Udah dari masa lalu kan dijelaskan lagi, dukun itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyembuhan. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan contohlah wejangan-wejangan, yang memberikan doa-doa, pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu yang dinamakan dukun. Penyembuh, zaman sekarang ada dokter, zaman sekarang ada tabib. Kan iya, cuman beda zaman saja. Jadi karena sudah pola pikir peradaban zaman yang sudah modern seperti ini, dukun ini seolah-olah selalu berhubungan dengan hal yang negatif. Ini salahnya kita. Nggak semua dukun itu harus selalu berhubungan dengan hal yang negatif. Ya, kita kembali ke Kang Edi yang sampaikan tadi lah ya, makna dukun itu sendiri sebenarnya apa. Nah, dari paranormal, spiritual, dan dukun itu sama-sama mengolah jiwanya, mengolah kebatinannya untuk bisa menjadi manusia-manusia yang beradab dan manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan atas dasar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepasrahannya justru melebihi kita ini. Paranormal, spiritual, dukun ini justru hubungan spiritualnya dengan Tuhan, dengan yang Maha Kuasa itu jauh lebih luar biasa dibandingkan kita yang memang orang-orang awam seperti kita ini gitu loh. Jadi sekali lagi, mari sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada, khususnya di bahasa dukun ini, coba kita bisa berpikir positif untuk membuka hati kita, hati nurani kita, bahwa dukun itu tidak selalu pengertiannya adalah negatif. Jadi sekali lagi, tidak usah galau kalau jenengan atau saya dan sahabat semuanya yang berkompeten atau bernaung di dalam dunia spiritual itu, kalau disebut dukun tidak usah galau ya, karena kita mengerti, paham dukun itu apa maknanya secara harfiah dan hakikatnya. Nah, mudah-mudahan sedikit informasi ini manfaat, mudah-mudahan sahabat-sahabat Kang Edi dimanapun berada bisa lebih paham, berpikir positif. Oh iya, ternyata dukun ini seperti ini, paranormal ini seperti ini, spiritual ini seperti ini. Yang membuat segalanya menjadi negatif di mata masyarakat pada umumnya adalah tingkah laku kita gitu loh.
Jadi yang pola dasarnya, yang pondasi dasar itu tidak dipelajari, tidak didalami, makanya bisa salah kaprah menjadikan ilmu yang sebenarnya bermanfaat, ilmu yang sebenarnya positif menjadi ilmu yang negatif dan disalahgunakan. Itulah oknum. Nah, saya lagi oknum yang membuat semua ini menjadi kacau balau dan membuat oknum ini yang membuat semuanya menjadi prasangka-prasangka buruk. Mudah manfaat. Sekali lagi, tetap berpikir positif, buka hati nurani dengan baik, lihat kondisi seperti apa, jangan terprovokasi dengan orang-orang yang memang untuk memprovokasi keadaan-keadaan di dalam negeri ini. Pertahankan kebajikan, pertahankan peradaban Nusantara yang luar biasa ini. Sekali lagi Kang Edi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Terima kasih sudah mantengin di channelnya Kang Edi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera penyejuk jiwa.